Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Magelang, yang saya hormati Bapak Waka SMA Negeri 3 Magelang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidik di SMA Negeri 3 Magelang. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini, hari Rabu 21 Agustus 2024. Dalam rangka saya akan mengadakan diseminasi atau penyebaran ilmu dari modul 1.4 yang sudah saya pelajari, dan teman-teman CGP di SMA Negeri 3 Magelang ini ya Bu. Perlu diketahui di SMA Negeri 3 Magelang ini CGP-nya ada 7 orang. Saya salah satunya. Ini merupakan kegiatan aksi nyata. Aksi nyata dari penyebaran atau diseminasi budaya positif oleh saya, Wika Rismawati, CGP dari Angkatan 11 di Kota Magelang. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, fasilitator saya Bapak Usman, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dengan pengajar praktik Ibu Anis Wiwin Indriyati, Sarjana Pendidikan Master Science, dan saya sendiri Wika Rismawati, mengajar di SMA Negeri 3 Magelang. Hari ini saya akan berbagi ilmu, bukan karena saya pintar atau lebih dari Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar mengenai konsep inti budaya positif yang nanti akan saya jelaskan. Ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang di sini ada yang pernah mengenal istilah-istilah di sini, atau mungkin ada yang baru. Bagi Bapak Ibu sekian yang di sini, mari kita semangat hari ini. Sebelum melanjutkan, kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, 2. Iya, kalau 2 hanya Anda tidak tepuk karena 2. Ini untuk refreshing saja, breaking, mengetes. 2, kalau 2 itu tidak ada tepuknya. Berikutnya, selama ini kita mengalami paradigma atau perubahan paradigma dalam belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasar prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan tunggal, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini kita harapkan ada di dalam nilai-nilai dalam diri setiap siswa yang kita didik di SMA Negeri 3 ini. Tentunya dengan melalui budaya positif, kita bisa menghantarkan anak didik kita memiliki nilai-nilai tersebut yang sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional Indonesia. Kadang kita mempunyai miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu guru itu, ilusi guru bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, ini paradigma yang perlu kita rubah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan bersifat positif, efektif, dan bermanfaat. Kadang juga ada penguatan yang tidak efektif dan tidak bermanfaat. Kadang juga ada ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang Bapak Ibu merasakan tidak, kritik itu malah melemahkan. Mental setiap anak atau setiap orang kan tidak sama ya. Kadang dikritik ada yang bisa kuat, tapi ada yang sebaliknya malah melemah, atau ya kita tidak bisa mengungkapkan bahwa itu mentalnya bagaimana. Tapi setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, termasuk dalam kepribadian dan karakter dan juga mentalnya. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang yang di dunia pendidikan ini mengalami hal seperti itu karena guru itu
lebih dewasa tentunya dibandingkan murid. Bahkan setara dengan SMA dan kuliah itu pasti pendidiknya lebih tua. Dan kadang ada teori bahwa yang lebih tua itu berhak memaksa bahwa dia gurunya atau dia lebih tua. Ilusi-ilusi ini yang kadang menjadi miskonsepsi, atau mari kita sama-sama belajar untuk bisa menuju jalan yang lebih benar lagi. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang tadinya realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita berbeda, bahwa setiap manusia, bahkan murid sendiri, mempunyai kebutuhan berbeda. Anak yang, saya mengajar matematika, anak yang pertama kali di kelas 10 itu ada yang sudah bisa mengerjakan 10 soal sekaligus, karena mungkin kebutuhan dia ada modal yang diberikan orang tua atau di sekolahnya dahulu, bahkan dia sudah ahli, suka dengan matematika. Tapi ada anak yang mungkin hanya bisa mengerjakan 5. Nah, kita harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan itu. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar mapel lain, PKWU, BK, Biologi, Bahasa Jawa, dan PAI juga semestinya juga mengetahui kebutuhan anak itu seperti apa. Tidak semuanya sama. Kita memahami bahwa semua anak itu kebutuhannya berbeda. Yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada pertanyaan di sini mungkin untuk menghilangkan kejenuhan. Yang poin nomor berapa? Mungkin ada pertanyaan, angkat tangan saja, bisa ditanyakan atau nanti kita bisa menggali lebih dalam lagi. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku baik itu baik atau buruk memiliki tujuan. Contohnya pada saat anak terlambat. Anak terlambat itu kalau zaman dulu mesti mendapat hukuman, pasti anak itu salah dan lain sebagainya. Tapi di teori kontrol yang kita harus merubah paradigma ini, anak terlambat itu mungkin punya penyebab, alasan. Mungkin dia punya latar belakang bahwa tidak melulu dia tidur malam, main game, bangun kesiangan sampai tidak beribadah pagi, atau dia punya alasan membantu orang tua, menjaga adik, atau menolong orang di jalan yang sedang kecelakaan. Itu seorang guru harus bisa menyelami bahwa setiap anak itu mempunyai tujuan atau perilaku baik atau buruk. Itu baiknya kita tanyakan dan mengetahui tujuannya. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya untuk stimulus respon, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kadang kita memiliki persamaan dengan orang lain itu, kalau dulu itu mungkin berdasarkan pemaksaan karena ada satu orang atau beberapa pihak yang dominan, ada mayoritas dan minoritas. Tapi kita bergeser ke paradigma yang harus dirubah, bahwa suatu kesepakatan atau suatu perubahan itu berkat adanya kolaborasi. Oh, kita sepakat ini karena adanya kolaborasi dan semuanya merupakan kesediaan dari masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. Nah, yang ini model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol kita model berpikirnya menang-menang. Tidak ada yang kalah, semua dimenangkan atau win-win solution. Tidak ada satu atau dua pihak yang merasa dirugikan di hal ini. Kita next. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ada yang setuju dengan ini atau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Setuju. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid.
tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, intinya di sini ini kunci dari disiplin positif yang akan kita gerakan di sekolah kita ini adalah memunculkan nilai intrinsik yang ada pada diri anak tanpa adanya imbalan, ancaman atau hukuman. Jadi anak itu sadar. Namun dengan disiplin positif ini banyak jalannya. Jalan ini yang akan kita pelajari sampai slide ke depan, bahwa kalau SMA Negeri 3 Magelang ini sudah memiliki disiplin diri atau disiplin positif, maka bukan berarti tugas guru mudah ya, tapi kita hanya tinggal membimbing anak. Anak itu sudah sadar dengan sendirinya, dan sebisa mungkin disiplin positif itu tidak hanya muncul di sekolah, di rumah dan di lingkungan yang akan kita ciptakan, bahwa tidak hanya di SMA Negeri 3, bahwa Kota Magelang juga memiliki disiplin positif. Begitu ya harapannya. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas itu dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya. Ada 3 ya, profil pelajar Pancasila. Seperti tadi kita sudah ketahui ada 6, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. 6 poin ini sudah kita praktekkan di tema-tema P5 yang ada di kelas 10, 11 maupun 12. Kemudian untuk primary years program atau ini harusnya PYP ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan nilai-nilai yang lain. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebajikan ini nilai yang tidak ada di undang-undang, tidak tertulis, tapi ini kita sepakati. Misal dalam pelajaran agama ada kesepakatan soleh, nilai kebajikan ini yang disepakati oleh Bapak guru dengan anak. Atau nilai kebajikan dari pelajaran matematika, teliti, kemudian hati-hati dalam berhitung, dan lain sebagainya. Mungkin setiap pelajaran punya nilai-nilai kebajikan. Atau di Pak Wahyu, nilai kebajikan di pelajaran komputer biasanya yang ditekankan Pak Wahyu adalah biasanya adalah apa Pak? Yang pertama itu ya, yang pertama jujur, kemudian berani, bertanggung jawab. Ya. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu. Kita next berikutnya. Sebetulnya untuk bisa menyelami bahwa anak itu memiliki disiplin positif kan memunculkan nilai-nilai intrinsik. Nah, nilai-nilai intrinsik ini bisa muncul jika Bapak Ibu guru paham kebutuhan dasar anak. Misal anak itu kita tidak sebut nakal ya, atau tidak akur dengan temannya. Anak itu tidak akur dengan temannya. Nah, kita gali dulu nilai dasar apa yang kurang pada anak tersebut. Apakah bertahan hidup? Apakah kasih sayang dan rasa diterima? Penguasaan dan kebebasan serta kesenangan. Ini sudah ada penjabarannya, seperti bertahan hidup ada makanan, pakaian. Mungkin anak tersebut merebut makanan temannya karena dia belum makan. Kita gali dulu nilai-nilai dasar apa yang dia butuhkan. Atau anak tersebut mencontek pekerjaan temannya dan Bapak Ibu guru mengetahui nilai-nilai kebutuhan dasar apa yang kurang dari anak tersebut. Mencontek berarti dia kurang mandiri. Nilai dasarnya kebebasan atau hal-hal yang lain. Nilai ini kita gali pada anak sehingga kalau sudah tergali nilai tersebut, anak lebih mudah kita arahkan untuk bisa menggali nilai intrinsik yang ada di dalam dirinya. Berdasar dari 5 kebutuhan dasar manusia. Intinya apa? Kalau sudah terpenuhi semua kebutuhan dasarnya, anak itu nggak mungkin berlaku yang negatif, yang seperti kita bilang itu menyimpang, karena nilai di dalam dirinya sudah tertanam dengan baik. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia.
ada motivasi ekstrinsik atau berasal dari luar dan intrinsik yang berasal dari dalam. Kadang anak itu melakukan sesuatu itu ada 3 faktor. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, memakai seragam, tidak bermake up di sekolah, kemudian memakai atribut dengan lengkap. Mungkin kadang anak itu faktornya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau aku nggak mau dihukum karena dia melengkapi semua yang dibutuhkan atau yang diminta bapak ibu guru. Kemudian atau dia mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Misal, oh kamu seragamnya sudah lengkap ya, ada pujian, itu termasuk penghargaan. Namun yang lebih kita gali di anak itu supaya anak itu memiliki motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan motivasi intrinsik ini, setiap tindakan anak itu akan lebih awet, jangkanya lebih panjang dibanding dengan motivasi ekstrinsik. Karena motivasi intrinsik ini tanpa kita minta, anak itu sudah memunculkan sendiri motivasi-motivasi yang ada di dalam diri, bahwa dia mengenal nilai-nilai, bukan karena orang lain, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, namun karena dirinya sendiri yang sudah menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang ada. Nah, kadang kita mendengar apa itu hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman kita pernah mendengar ya Pak, Bapak Ibu ya, konsekuensi juga, tapi restitusi ini saya juga baru mendapatkan ilmu di modul 1.4 ini. Bedanya apa? Hukuman itu tidak terencana secara tiba-tiba. Misal ada anak yang terlambat, langsung lari lapangan 10 kali, langsung mendadak tanpa adanya perencanaan. Sedangkan kalau kesepakatan, hari ini anak mungkin belum melaksanakan keterlambatan tersebut, tapi ada edukasi. Besok kalau terlambat ada sanksi seperti apa, mungkin lebih kasih lagi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk restitusi menciptakan proses kondisi bahwa anak itu memperbaiki kesalahan mereka sendiri dengan disiplin positif, dan langkah-langkah yang di depan akan kita pelajari ke berikutnya. Nah, mengenai hukuman, murid itu tidak dilibatkan. Tahu-tahu terlambat dan aku disuruh melayu, disuruh lari oleh bapak karena bapak guru atau ibu guru karena anak tersebut terlambat. Nah, kemudian meskipun konsekuensi itu dilibatkan, anak tersebut ada rundingan, besok kalau tidak lengkap atribut nanti menulis 10 kali. Anak tetap merasa tidak nyaman. Dia merasa bahwa ada hukuman-hukuman yang diberikan. Kembali lagi ke restitusi, bahwa anak itu menyadari sendiri nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Dia dengan sadar memperbaiki kesalahannya tanpa hukuman, tanpa adanya ancaman dari seorang guru. Dia memunculkan sendiri. Kemudian dari hukuman itu bersifat satu arah. Guru mengarahkan, menghukum, dan biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau tidak fisikis, ya psikis cenderung membuat anak tersebut malu. Nah, pada konsekuensi, guru tetap memonitor, mengawasi anak itu sudah melaksanakan belum sesuai kesepakatannya. Sedangkan restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan anak itu mencari solusi sendiri setelah dia sadar akan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Mohon maaf. Ada 5 posisi kontrol guru. Mungkin nanti kita akan belajar ya tentang bagaimana posisi kontrol guru itu. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Untuk kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut, maka jika kita menjadi seorang guru yang penghukum, maka akan ada pernyataan lari keliling 10 kali lapangan. Jika kita menjadi seorang yang pembuat merasa bersalah,
Bisa dibacakan dengan nada Pak? Nada, membaca kalimat dengan nada. Yang pembuat merasa Ya. bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ya. Biasanya itu diikuti dengan gestur agak lirik atau bahasa tubuh yang meyakinkan seperti kita seorang aktor FTV ya. Ada bedanya nggak? Ini kan kalau penghukum langsung perintah, lari atau cabuti rumput atau dan yang lainnya. Tapi ya kalau penghukum itu lebih ke kalimat yang langsung tegas dan langsung lewat kuping tapi langsung ke hati, lancung gitu ya. Tapi saya punya pengalaman dengan kalimat guru itu membuat rasa bersalah. Anak itu akan terkenang dengan guru tersebut dan bekasnya jelek, pembekasnya itu jelek. Aku pernah nih disampaikan seperti oleh guru. Sampai lulus pun masih ingat itu dulu pada saat saya di sekolah saya yang lalu sampai jadi alumni, anak itu masih ingat guru tersebut. Menyakiti hati itu kan sangat beban bagi seorang guru bahwa kata-kata itu tujuannya untuk mendidik tapi salah ya caranya. Masih kasus yang sama, namun kita berperan sebagai teman. Coba ibu dibaca dengan nada teman. Teman. Ayo dong, ikuti aturan. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Umi. Efeknya dari kita bersikap seperti sebagai teman apa? Suatu ketika kita bersikap tegas kepada anak tersebut, anak itu merasa, wah bapak itu bukan teman saya lagi. Karena kita memerankan sebagai teman, bukan sebagai yang posisi paling tinggi yaitu manajer. Nah, kalau kita sebagai pemantau, saya minta tolong bantuannya Bu Wiwi. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut ya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Posisi pemantau itu masih mengingat aturan, masih lanjut di sini ya. Oh, anak ini melanggar karena aturan. Memang betul bapak atau ibu ini pemantau, tapi ada dasarnya. Ada dasar yaitu peraturan. Nah, posisi paling tinggi yang harus kita kembangkan dalam disiplin positif ini agar anak tercipta disiplin positif, maka guru harus memerankan sebagai manajer. Peran manajer ini coba dibacakan Bu Dian. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini guru berusaha menggali apakah anak tersebut sadar, apakah dia sudah berbuat salah, perbuatannya itu baik atau tidak. Kemudian anak tersebut berusaha untuk digiring mencari solusi dari kesalahannya. Nah, di sini ada 5 kalimat. Kira-kira posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti ini termasuk teman, pembuat bersalah, manager, atau kira-kira apa? Kayaknya pembuat merasa bersalah ya, karena dia kalau pembuat merasa bersalah itu seakan-akan membuat lawan bicaranya itu tidak berkutik bahwa dia itu salah. Yang kedua, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Sebagai apa? Ini sebuah pernyataan yang menghukum. Berarti ini sebagai guru penghukum, karena pernyataan tidak akan memberikan nilai. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, karena dia menggali tanpa dia menghakimi. Kamu harus gini loh, kamu nanti harus begini loh, menemui Pak ini loh. Tapi itu berusaha anak itu mandiri untuk mencari solusi sesuai dengan kemampuannya, karena tiap anak dan juga cara berpikir guru kan beda. Yang keempat, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, karena ada hal yang menjadi dasar yaitu aturan benar dan salah. Yang ketiga, ayolah
lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman, ini kadang nadanya agak memelas. Bahkan posisi teman ini kadang agak disepelekan oleh anak. Kadang jadi kita tuh merasa, Bapak Ibu itu menjadi teman saya. Jadi saya anak cenderung kadang agak seenaknya. Ya boleh menjadi teman, tapi kita tahu batasannya bahwa anak itu bisa mandiri untuk menyelesaikan masalahnya. Selain tadi posisi kontrol dan juga kebutuhan manusia, ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa sekarang kita marak adanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat? Peraturan cenderung, ya Pak Ferry? Izin menjawab Ibu Wika. Kalau peraturan kelas itu cenderung kita searah, dalam artian guru yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih cenderung ke kesepakatan atau nilai-nilai kebajikan yang ada dari peraturan yang ada. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau keyakinan kelas satu arah hanya dari, kalau peraturan itu hanya satu arah, dari sekolah saja atau dari guru saja. Sedang keyakinan kelas itu merupakan keinginan anak yang harus mereka taati. Kelas harus bersih, misal menjalankan piket, itu dari anak, bukan guru atau sekolah yang memaksa. Mungkin ada peraturan, tapi dibalik itu untuk melaksanakan akan lebih kuat jika keyakinan itu berasal dari anak itu sendiri. Nah, ada langkah-langkah dari keyakinan kelas, cara pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Pentingnya di sini adalah melibatkan semua. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang sudah praktek keyakinan kelas di kelasnya, baik sebagai wali kelas atau guru mapel, keyakinan kelas itu sebisa mungkin 36 anak ya menulis semua. Menulis semua dalam arti dia mengungkapkan isi hatinya. Oh, satu anak ini ingin tentang kebersihan, satu anak ini mungkin berbeda ketertiban, satu anak ini tentang keindahan kelas. Nah, mungkin disampaikan semua sehingga nanti dirangkum, kalau sama dijadikan satu, dikelompokkan, sehingga nanti kesepakatan itu menjadi lebih solid. Anak itu lebih, oh ini aku yang menulis. Anak lebih diakui karena dilibatkan. Berikutnya ke segitiga restitusi. Di sini mengenal segitiga restitusi yang menggiring anak untuk bisa melaksanakan disiplin positif dengan cara atau dengan 3 tahap. 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, tindakan validasi yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti pengertiannya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan muridnya mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekedar cerita Bapak Ibu, akan saya geser sedikit ya. Sebagai praktek segitiga restitusi yang saya pernah praktekkan, misal ada anak yang mencontoh pada saat ulangan. Langkah pertama menstabilkan identitas adalah kita menanyakan apakah perbuatan tersebut benar atau salah. Kemudian anak tersebut menjawab perbuatan yang salah. Dan kita menguatkan identitas bahwa setiap manusia juga pernah melakukan kegiatan yang salah, perbuatan yang salah. Termasuk mungkin Bapak Ibu guru melakukan perbuatan yang salah. Tapi kita kembali bahwa tidak akan menyalahkan, tapi mencari solusi, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita biasanya menanyakan alasan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu mencontek. Lalu anak menyampaikan bahwa saya tidak belajar, atau tidak menjadwal, atau lupa, atau salah lihat jadwal hari Rabu ternyata hari lain. Di situ kita langsung kembali menanyakan keyakinan. Apakah kamu ingat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah misal di situ yang sudah disepakati, yang sudah kita sepakati atau yang sudah pernah kita buat
Pernah Bu berbuat dengan jujur. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu dia sadar sendiri bahwa sudah menyatakan bahwa perbuatan itu tidak betul, menyatakan alasan dan mencantumkan keyakinan yang sudah dia yakini. Maka kita menggiring anak tersebut untuk apa sih solusi dari perbuatan kamu ini agar tidak terulang lagi, biar kamu tidak mencontek lagi apa. Anak tersebut pasti akan menjawab solusi atau langkah berdasarkan dia. Saya mau belajar lebih rajin Bu, saya mau menjadwal lebih awal dan lain sebagainya. Solusi itu dia buat sendiri. Mungkin kasusnya sama mencontek, tapi satu anak dengan yang lain mungkin punya solusi yang berbeda. Karena setiap anak mempunyai kebutuhan yang tadi kembali lagi, kebutuhannya berbeda-beda. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan tentang praktek segitiga restitusi yang sudah saya tampilkan. Ini ada kata-kata yang biasanya digunakan untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Jadi kita kuatkan, distabilkan dulu identitasnya pada saat anak itu berusaha, sudah merasa salah tapi dia tidak merasa terhakimi. Untuk validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Biasanya Bapak Ibu mengucapkan kalimat-kalimat yang bacakan Mas, kalimat pertama. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kita biasa membantu anak karena gurunya biasanya aktif, tapi aktif bertanya biar anak itu menjawab sendiri. Kamu pasti punya alasan, baru dia mengungkapkan alasan, entah alasannya itu tentang mencontek, tentang makan di kelas dan lain sebagainya. Biar dia mengungkapkan sendiri secara jujur. Karena di awal kita sudah menstabilkan identitas, pada tahap ini anak-anak biasanya jujur dalam mengungkapkan alasan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang lebih penting. Atau yang terakhir, Bu Ambar membacakan. Kamu melakukannya karena mempertahankan yang penting bagimu. Terima kasih Bu Ambar. Mungkin anak-anak tersebut melakukan sesuatu kesalahan, ada alasan atau mempertahankan hal yang penting yang kadang kita tidak tahu. Haraplah guru itu aktif untuk bisa menggali. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Mohon dibantu membacakan Bu Vita. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan-keyakinan ini tidak melulu ya tentang nilai-nilai yang sudah disepakati, namun kadang anak itu ingin jadi apa sih ke depannya. Setelah dia melakukan kesalahan, menyadari, kemudian dia mau berbuat lebih baik, menjadi orang yang seperti apa. Saat dia sudah mencontek, harapan apa yang akan dia raih? Saya tidak ingin menjadi anak yang mencontek lagi Bu. Itu harapan dia atau nilai-nilai yang akan tertanam dalam dirinya. Nah, ini adalah contoh pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 12 F8. Ini penerapan segitiga restitusi. Kebetulan dari 3 dari 5 ini adalah kelas saya sendiri. Berdasarkan praktek yang sudah saya lakukan, 1 di antara 5 ini memiliki
Oh, tidak ditampilkan di sini, ternyata tidak ada. Memiliki apa ya? Ya permasalahan yang akhirnya bisa saya gali nilai intrinsiknya. Kemudian dengan kebetulan bantuan ibunya orang tua, mungkin ada masalah keluarga yang kami bantu untuk bisa berkomunikasi, karena tidak mungkin seorang guru kan mencampuri. Nah, kemudian saya akhir-akhir ini bisa melihat perubahan yang ada di dalam diri anak tersebut. Kepuasan tersendiri dari seorang guru adalah bisa melihat anak itu bisa berubah dari keadaan yang tadinya suka tidur di kelas menjadi lebih aktif, lebih semangat belajar dan lain sebagainya. Mungkin itu yang saya pelajari dalam disiplin positif ini dan saya praktekkan. Untuk penutupnya, dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab berdasarkan standar nasional pendidikan. Akhir kata dari saya, Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri diseminasi dari aksi nyata ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.